Hai, bertemu lagi di Prima TV. Hari ini hari yang sangat ditunggu-tunggu. Kita kedatangan tamu. Di sini ada pecinta slankers. Mana suaranya? Ada ketua umum slankers. Nama aslinya ada Bang Firman Abadi. Dipanggilnya Bang Dibo biasanya. Bang Dibo. Sudah lihat ketua slankers? Di sini kita bakal mencari-cari ada apa dengan Bang Dibo dan slankers ya Bang ya? Iya, Mbak Dewi ya. Senyum dulu dong Bang, biar happy kita di sini ya. Oke, Salam-salam Bang. salam-salam buat pemirsa channel Prima TV. Aku mau nanya nih Bang, slankers itu berdiri tahun berapa? Ya kalau yang di Jakarta nih Mbak ya, kita sebenarnya ngumpul-ngumpul itu udah dari tahun 96-97 gitu. Akhirnya disahkan sama Pulau Biru sama Bunda itu tahun 98. 98? Slanker Jakarta itu. Wih, Di aku situ masih namanya SD dong ya. mulai ya berkumpul teman-teman ya dari daerah-daerah semuanya ke Potlot ya karena tuan rumah Jakarta pastilah ketemu sama kawan-kawan pengurus yang di Jakarta itu. Jadi kawan daerah yang ke Jakarta ke Potlot ya otomatis ketemu teman-teman yang Di seluruh? di seluruh yang mau ketemu yang ke Potlot pasti ketemu Slanker Jakarta gitu. Terus berarti sekarang Bang Dibo sudah berapa tahun ya? Berapa puluh tahun ya? Oh, udah lama juga tuh 98 dari 98 itu. Slanker itu udah mungkin Slankernya juga pada yang punya anak ya anaknya juga udah jadi Slanker juga gitu. Jadi berarti jadi cicit lah ya semuanya ya. Si anak lah anaknya sekarang jadi Slanker itu. Iya, aku tahu slang itu umur berapa ya? SD. Karena emang pada zaman itu emang slankers slang udah di mana-mana lah ya. Lagu yang aku suka tuh yang lagunya tuh Terlalu Manis. Oh iya. Manis kan biar aku kan? Banyak banget. Iya kan? Oke, Bang Dibo, aku mau nanya nih. Ada jargon nih, Bang Dibo. Ada slanker, musik, dan politik. Iya. Jargon itu Bang Dibo gimana tuh? Ya kalau musik ya kita penggemar musik punya pilihan masing-masing dan politik juga kita pasti harus berpolitik gitu. Kalau enggak kita ya korban politik gitu. Betul. Iya. Jadi hidup ini emang ada musik ada politik juga kan. Iya. Ada musik enak juga, nggak ada politik juga nggak menentukan arah juga gitu. Ya. Ditambah lagi juga kan slang sekarang udah musiknya sebenarnya dari dulu apa ini nggak sih musiknya menyangkut dengan politik? Iya, ada suara-suara kritis lah. Suara kritis kan ya. Apa keadaan bangsa ini bagaimana selalu ada judul lagunya atau mengkritisnya lewat nyanyi atau lagu gitu. Tapi itu udah dari tahun dulu atau baru-baru kali ini sih, Bang? Dari dulu sampai sekarang dari masih dulu juga, ya. Terus aku juga katanya nih ya, ngomong-ngomong nih soalnya ada pernah dengar juga Bang Dibo pernah mencalonkan untuk jadi anggota DPR RI. Nah, gimana tuh Bang Dibo? Awalnya gini, Mbak, waktu tahun 2009 saya coba membuka wawasan teman-teman. Waktu 2009 itu kan saya maju dalam independen. Jadi independen itu siapapun berkesempatan bebas lah ya maju gitu ya, asal persyaratan administrasinya cukup gitu. Nah, di situ saya berpikir kawan-kawan ini istilahnya komunitas kawan-kawan yang di Slanker ini nggak beda dengan organisasi lain. Mungkin dia lebih kuat dari organisasi atau masa lain gitu ya. Karena besar kan. Iya, jadi
Nah, coba membuka wawasan kalau pengen biasanya lu jadi cuma penonton doang, jadi pengkritisi doang. Nah, lu cobalah kalau emang punya nyali atau punya keinginan dan persyaratan administrasi cukup, ya coba ada lu nggak mau berpartai waktu itu, ya lu tinggal ada peluangnya independen gitu. Nah, di situ sebagai buat pendidikan kawan-kawan di daerah itu misalnya lu bisa, kalau biarpun lu nggak waktu itu belum masuk partai, lu independen tapi lu punya kemampuan, ada peluang untuk di DPD RI gitu. Nah, di situ Dibu mencoba bertarung buat wakil provinsi DKI gitu. DKI ya. DKI, jadi skupnya ya provinsi gitu. Itu istilahnya sebenarnya agak buat pemula politik agak berat juga. Harusnya mulai dari DPRD dulu gitu. Oh, jadi awal mulanya DPD RI. DPRI dulu. DPD. DPD. Lanjut. Nah, setelah itu perjuangan DPD 2009 itu belum berhasil, tapi mencoba lagi. Udah membuktikan kalau mampu persyaratan administrasi lu bisa jadi peserta gitu. Minimal udah memberikan pendidikan politik lah bagi teman-teman yang ingin berpolitik, tapi kadang-kadang hobi dengan partai segala-galanya, lu coba lu sendiri maju. Seenggak-enggaknya biarpun belum berhasil, tapi sudah melakukan pendidikan politik lah buat teman-teman itu, bahwa lu nggak usah berkecil hati, kalau punya kemampuan segala-galanya, syarat administrasi cukup, lu bisa ikut jadi peserta gitu. Iya, menjadi kayak tolak ukur tuh bukan hanya masuk partai, tapi secara independen pun ada peluang masuk ya. Jadi legislator itu di independen DPD RI. Berarti Bang Dibo udah berapa kali? 2 kali dong berarti ya? Itu 2009 tuh ya, mencoba independen. 2014 coba bergabung dengan partai politik. Nah, partai politik ternyata waktu itu evaluasi yang Dibu dapat sih, Jakarta Pusat sama Selatan itu waktu itu dapil 2. Dibu itu nggak ada 40.000 tuh, Jakarta Pusat sama Selatan. Tapi setelah bergabung ke partai, gabung tapi partainya nggak usah disebutin kurang saya jadi kesimpulannya tinggal 15%. Jadi ada kekuatan individu itu menentukan juga ternyata. Berarti lebih enak individu atau independen maksudnya? Ya, tapi kan independen ini kan nggak kuat juga. Iya gitu. sih. Lebih bagus, yang bagusnya ya bergabung ke partai politik ya, tapi itu nggak jadi masalah karena buat CV dulu. Kalau kita punya CV juga, lo mau jadi caleg-caleg CV lo pernah ngapain, kan ditanya juga. Tapi sekarang lo nggak usah tanya gue udah pernah melakukan ini gitu. Jadi misalnya nyari jalan jauh dulu, kerjakan yang susah dulu. Betul. Terus aku pernah dengar nih Bang Dibo, apa sih namanya? Bang Dibo ini punya ambulans banyak ya? Nah, itu ambulans gratis itu loh. Ya, itu kita punya ide itu, Mbak. Sebenarnya udah lama, tahun 2007 sampai itu nggak kesampaian. Udah lama kan, 2004 atau 2005 sih kelihatannya ada suatu peluang kebaikan yang istilahnya sama teman-teman yang lagi yang menjabat itu belum memperhatikan. Benar banget. Waktu dari kecil dia bukan tinggal di Sarjo atau Manggarai. Dibu lihat setiap jenazah yang mau diangkut tuh kadang-kadang kenapa jenazah belum diangkut nih? Oh, mobilnya pick up-nya belum datang. Di situ selalu gitu. Nah, ikut tuh jenazah dibawa dengan bak terbuka itu. Iya. Ada kepikir, aduh ini sebenarnya ini peluang kebaikan di sini ada waktu itu. Jadi Dibu punya pikiran, akhirnya banyak ditawar-tawarin ke teman-teman. Partai politik waktu itu nggak peduli. Nggak ada. Akhirnya Dibu coba sendiri aja. Tapi secara ini nih, dia tuh gratis. Ya gratis hanya karena kemampuan kita, cuman gratis itu hanya dalam kota. Betul. Dari Jakarta Utara ke selatan atau bagaimana itu nggak jauh lah, paling 50.000 lah. Operasional kalau misalkan ini ya ada yang pasti ada juga yang seikhlasnya lah ya Bang ya. Nah, intinya waktu itu saya nggak pernah meminta itu. Betul. Ada yang mau bantu supir, mau ngasih apa nggak, no problem, nggak jadi masalah. Luar biasa. Ya, itu bertahan juga sampai terakhir saya habis tuh waktu itu 2017. Habis itu semua total. Habis dan sempat habis semua ya. Aku udah tahu tuh. Kepo. Operasional politiknya besar, Mbak. Betul. Jadi kita terpaksa juga karena operasional politik bla-blanya akhirnya ya
ya habis, dan nggak ada pernah dapat yang kita pelajari apa berpolitik tuh harus pakai uang segala itu evaluasi aja sih apa, tapi mungkin emang belum rezeki atau milik juga itu istilahnya. Kita berjuang semaksimal mungkin, belum dapat amanah ya, tapi kita melakukan sesuatu lah istilahnya. Ya, nggak ada jiwa penasaran lagi gitu. Jadi setelah kita lalui apapun kita tahu akhirnya, jadi bukan kata orang, kita berpelakunya langsung gitu. Iya. Pelajaran sih ya Bang. Pelajaran, maksudnya kita jadinya lebih tahu apakah berpolitik itu harus selalu menggunakan uang kah gitu kan. Kalau kita kan kalau misalkan orang awam kan nggak tahu gitu ya Bang ya. Tapi kan semuanya itu setelah kita terjun, setelah kita tahu gitu ya, baru tahu evaluasi itu. Tapi saya yakin sih Bang Dibo, kalau Bang Dibo ini jiwa sosialnya bagus banget. Apalagi ketua Slankers, tahu juga nggak ada yang nggak kenal. Bener nggak sih? Bener kan? Bener kan? Jadi harus Bang Dibo harus apa sih kalau menurutku ya? Harus perjuangin lagi. Karena rakyat yang di bawah ini yang butuh sosok kayak Bang Dibo itu apa ya? Jadi aspirasi mereka itu mungkin bisa lebih didengarkan, Bang. Iya, emang kalau pasnya sekarang kelihatannya emang harus jangan sampai masyarakat ini apatis itu. Yaudah, apapun yang diperintahkan, apapun yang berlalu politik jagung, ngeliatin doang, itu akan merugikan masyarakat sendiri akhirnya. Jadi kesadaran masyarakat untuk berpolitik itu harus dibangun gitu. Kalau misalnya semuanya apatis, ya tergantung yang berkuasa aja gitu. Jadi tapi caranya dengan cara yang positif lah misalnya apa. Jadi jangan sampai kita masa bodoh itu tentang politik bangsa ini nih. Betul. Wah, banyak belajar banget nih dari Bang Dibo. Kalau belajar nyanyi dangdut saya kapalan, Bang. Sama ini nih Bang Dibo, aku mau tanya nih. Selain kan sekarang berpolitik ya. Iya. Menurutku bukan cuman aspirasi dia dengan bernyanyi, tapi kan ada juga nih salah satu personilnya yang masuk di jajaran komisaris nih. Tanggapannya Bang Dibo gimana nih? Ya sebenarnya sih berpolitik itu nggak jadi masalah sebenarnya. Jadi apa? Yang politik itu kan yang nggak bagus kan yang jeleknya. Politik kebaikan kan banyak juga gitu. Jadi nggak haram politik, semua orang pasti berpolitik gitu. Jadi tergantung bagaimana mereka setelah mendapatkannya amanah itu. Jadi kalau semua orang anti politik, nggak ada yang nggak berpolitik, semuanya hidupnya berpolitik. Nah, jadi intinya walaupun seorang musisi atau mendukung sesuatu, salah satu kandidat segala itu sah-sah aja kok. Lu bilang lu nggak ikut-ikut, mungkin lu nggak bisa. Mungkin kalau bisa lu mampu ikut juga. Jadi no problem sih mau anak band atau mendukung siapa ya, urusan masing-masing. Dan apapun yang diutarakan band itu ataupun personalnya, ya tergantung kalau mereka jadi panutan dari penggemarnya diikutin. Kalau yang pas ini gue nggak setuju nih, nggak diikutin. Jadi nggak ada yang berat rasanya politiknya. Jadi hal-hal yang misalnya, wah slang sekarang gini ya, slang gini, itu biarin aja kan pilihan slang. Lu milih apapun juga slang nggak marah itu. Iya sih. Jadi masa gara-gara gue dulu pecinta slang ya, sekarang slang berpolitik. Jadi gue nggak suka slang lagi. Bagaimana lu teman-teman lu beda agama, teman-teman lu beda ini, gue nggak mau berteman lah. Jadi nggak hal yang feodal menurut kita sih. Nggak jadi masalah lah mau politik itu pilihan apa. Yang penting nggak anarki, yang penting saling menghargai. Kalau kita bersahabat, pilihan teman jangan dicela, pilihan teman kita juga jangan kita cela gitu. Jadi no problem, apapun warna politiknya, apapun agamanya, apapun yang kepercayaannya, nggak masalah. Jadi nggak ada kok kita usah, wah politik itu kotor, politik ini yang kotor, yang melakukan kotoran, yang bersih kan ada juga gitu. Jadi tinggal mau pilih aja yang mana yang menurut pemikirannya masing-masing gitu. Jadi no problem lah, mau band itu dukung kandidat mau apa, sah-sah aja. Jadi perihal setelah dia mendukung kandidat yang berhasil,
kalaupun mereka jadi komisaris, ya karena mereka bekerja untuk kesuksesan sang calon ini, kandidat ini. Tapi kan ada pernah dengar nggak, Bang? Cie. Katanya titipan itu. Oh, nggak sih ini. Titipan yang dia mendukung. Ya kan banyak lah selentingan berita-berita kan banyak banget ya. Iya. Yang personel ini nggak bisa ngapa-ngapain cuma karena dia ngebantuin aja jadinya dititipin. Nah, pandangan Bang Dibu gimana? Itu pandangan Dibu Mbak Di ya. Kalau pandangannya Bang Dibu lagi gimana lah? Bang Abdi jadi komisaris pun layak lah, karena dia orang yang leadership juga, istilahnya dia nggak banyak ngomong bla bla bla, misalnya dia punya ide segala-galanya dia pasti dilakuin. Bang Abdi Dibu ingat waktu peristiwa Gunung Meletus apa tuh, langsung yang Merapi itu ya? Iya, waktu ide sebentar langsung berangkat, nggak nunggu bla 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 bla. Jadi emang dia punya leadership. Kalau nggak sesuatu ini mungkin kita nggak tahu apa di bidangnya sekarang, kita nggak tahu, tapi dia buat komisaris, buat menteri, buat presiden pun juga punya leadership tuh Bang Abdi. Ada karena mungkin dia tidak terlalu kita nggak tahu untuk ngasih tahu kan nggak kayak yang lain lah ya, maksudnya nggak pencitraan. Mungkin orang nggak tahu, tapi buat leadership sih bukan hanya titipan. Kalau di Ibu sih tahu lah abisnya leadership. Slankers ketuanya gimana nggak tahu, bahaya lah. Bang Dibo lanjut lagi ya. Oke, Pak Dewi. Pandangannya Bang Dibo nih, harapan anak muda sekarang nih, apakah mereka itu percaya nggak sih dengan partai politik yang ada di Indonesia? Maksudnya dalam artian tuh, ini kan partainya udah ketahuan nih, yang besar-besarnya. Dan partai yang barunya kan ada beberapa juga pasti partai baru kan. Nah menurut Bang Dibo mereka itu akan lebih mencondong, gue mendingan udahlah nggak usah pilih aja lah atau apa. Apalagi slankers ya. Slankers punya rasa harus ngikutin si ininya nih, band ini nih, mereka milih siapa atau mereka punya pandangan sendiri-sendiri. Ya pandangan Dibu sih sebagai slanker ya buat generasi muda biar bagaimana negara ini harus ada pimpinannya, harus ada partai politiknya. Jadi kalau nggak ada partai politik itu bukan suatu negara juga gitu. Jadi bagaimana kita menentukan pemilihan presidennya atau peraturan-peraturannya kan harus partai politik yang bikin undang-undang segalanya. Jadi janganlah kita apatis itu. Tentang masa depan bangsa ini, ya kita tetap harus memikirkan ataupun tetap mencari solusi, jangan apatis itu. Jadi cobalah lihat partai-partai yang lain yang mana yang bisa aspirasi rakyat, atau kalau kita cuma malas bu partai politik ini, berarti lu cuma ngedumel doang. Kalau lu malas, lu bisa kerjanya apa? Lu masuk ke situ, apa yang bisa lu lakukan bla bla bla. Tapi kalau enggak ya minimal ya berdoa lah, atau jangan melujak gitu. Tapi berdoa lah minimal. Ya berdoa. Ya bagus lah ya Indonesia ini ya. Baik, yang terpilih orang baik. Jadi jangan sampai membenci partai politik gitu. Jadi kalau misalnya kita sanggup, ya kita masuk pas itu memberikan sumbangsi atau pemikiran-pemikiran berkumpul bersama partai apa ide yang kita suka. Bisa sampai kada begitu kita mengutuk doang misalnya partai gini lu ngapain, lu nggak bergerak apa, cuma mengutuk doang kan nggak ada manfaatnya. Mendingan apa pemikiran lu bergabung sama partai politik. Pas itu kalau lu cocok, lu mampu juga ya jadi caleg gitu. Kalau kalah ya belajar lagi sampai jadi ya. Kalau nggak tuh nyerah. jadi jangan membenci partai politik. Dan bagaimanapun suatu bangsa harus ada partai politik. Iya, aku sih nggak nyalain ya. Kaulah muda kayak aku gitu ya, masih muda gini kan. Masalahnya tuh korupsi makin banyak loh, Bang. Jadi underestimate itu pasti kan, nggak mungkin enggak lah gitu. Nah tapi harus dilihat juga, tidak semua partai menurut aku ya, tidak semua partai juga korupsi. Ya oknum individu misalkan di partai yang ini yang 30-nya benar baik, yang 70-nya korup gitu kan ya, dia bingung juga kan Bang ya. Tapi bukan berarti juga kan partai
kenapa masyarakat Indonesia ini tidak mencoba untuk membuka lagi untuk partai-partai baru gitu kan? Benar nggak Bang? Benar ya. Ih, pinter ya. Jadi santai Bang, kita Bang. siap. Ngopi. Gorengannya mana? Oh, lagi dipesan. Jadi Kita santai Bang. intinya tadi ini Mbak ya apa? Partai politik itu istilahnya kalau ada yang kurang baik atau melakukan korupsi, Betul. itu oknumnya. Yang kita paling cemas gini Mbak, kalau apatis masyarakat sudah ini, jadi udah politisi itu semua busuk, politisi itu semua korupsi, kasihan yang politisi yang benar. Jadi Betul. jangan sampai kepikir sama masyarakat semua politisi itu bohong, semua politisi itu korupsi. Itu repot. Jangan sampai. Jadi masih ada politisi yang bersih, masih ada yang baik. Jadi jangan sampai dipukul rata semua politisi, semua partai korup. Jadi jangan sampai masyarakat berpikir seperti itu. Masih ada partai-partai yang bersih yang mau mewujudkan mimpi mereka. Ya, intinya kesempatan baik ini buat masyarakat atau generasi muda, jangan sampailah yang sedikit melakukan korupsi atau yang bikin jelek politisi dipukul rata jadi jelek. Pasti ada polisi atau partai yang masih baik gitu. Jadi jangan pukul rata. Kalau pukul rata apatis sudah. Iya, karena kan aku juga yakin pasti ya kita nggak tahu lah Bang ya. Entah itu 10 tahun lagi kah atau 20 tahun lagi. Di saat ada pimpinan yang memang dia memikirkan, tapi kan ya itu kayak apa ya? Orang menjadi pejabat gitu ya. Kalau ditunggangin dengan orang-orang yang istilahnya mah punya duit gitu kan, duit gitu, punya uang, ya pasti lebih berkuasa yang punya uang sih. Bener nggak kalau menurut Bang Dibo? Ya mungkin harapan kita yang terpilih itu benar-benar yang tidak ada kepentingan ini tadi. Duit tadi. Money. Bisa nggak seperti itu? Itu harapan kita semua ya. Iya dong. Misalnya yang menang itu yang punya kepentingan uang, ya itu emang harus kesadarkan. Kalau akhirnya bagaimanapun jadinya, itu di pilihan kamu udah kalau kamu mau kayak gitu. Jadi ada bahasa kias, apa biasa? Pemimpin itu yang dipimpinnya, tergantung orang yang dipimpinnya itu. Atau pemimpin itu kata orang yang memilihnya gitu. Kalau memilihnya uang ya kayak gitu. Jadi tapi masih ada lah. Yakin suatu saat pasti ada harapan Indonesia akan lebih baik, partai akan lebih baik. Ya kapannya? Mari kita bangun kesadaran bersama itu. Jadi nggak bisa dengan cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ada kesadaran kolektif. Betul. Jangan lagi memilih seorang calon yang berdasarkan uang, itu kepentingan penguasa, pengusaha. Jangan lagi. Nah, bisa nggak seperti itu? Kalau mau pengen lebih baik menghasilkan anggota parlemen yang lebih baik, ya semuanya harus berkorban dulu. Jangan mengharapkan 100.000 atau 200.000 atau 50.000. Itu sih intinya. Tapi masih ada, tapi kalau belum ada ya kita berusaha lah supaya ada yang untuk dipilih. Nah itu tuh berarti namanya itu kan kalau kata bahasa Inggrisnya itu oligarki.